Pemirsa, sidang peninjauan kembali yang diajukan para terpidana kasus Vina dan Eki sudah rampung Jumat pekan lalu. Di akhir sidang, pakar hukum pidana Asmi Syaputra membedah BAP serta putusan pengadilan pada tahun 2017. Ia mengungkap sejumlah kejanggalan yang menguatkan dugaan peradilan sesat dalam kasus ini. Yang paling disorot adalah Ibtu Rudiana yang saat peristiwa terjadi menjadi kanit narkoba Polresta Cirebon. Kami mengundang kuasa hukum 7 terpidana Jutek Bongso. Selain itu ada juga kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif dan kuasa hukum keluarga Vina Reza Pramadia. Selamat sore Bang Jutek. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah hadir ke studio kami akhirnya. Selamat sore juga Ibu Elsa dan Mas Reza. Selamat sore Pak Jutek. Selamat sore Bu Elsa. Ya, terima kasih untuk semua sudah bergabung. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat. Kita sebelum diskusi, kita akan putar ulang kesaksian saksi ahli Asmi Syaputra. BAP, AF, dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan dari kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP AF, DD dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. Karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. bertemu dengan AF dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersebut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AF yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, Saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi baik AF, DD dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario. Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia. Dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi. How come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Ya, pemirsa, langsung saja kita berbincang. Saya akan langsung ke Ibu Elsa Syarif untuk meminta komentarnya atas keterangan dari saksi ahli Asmi Syaputra. Ibu Elsa. Ya, terima kasih. Dalam peraturan ya, jika seorang ahli itu berbicara harus sifatnya netral, kan dia ahli, tidak bisa membahas case-nya langsung, harus bicara secara netral. Perumpamaan saya juga bingung nih.
kok ahlinya langsung bicara tentang kasusnya, berpendapat tentang kasus. Jadi dia tidak netral. Menurut Ya, Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? ya itu dia bicaranya kan bukan bicara hukumnya. Dia kan ahli hukum, hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Tapi ya terserah kan nanti semuanya kan kembali kepada Majelis Hakim PK nanti akan menilainya. Saya sih eh, tidak perlu membela, cuman saya komentarin memang itu janggal seorang ahli hukum bicara langsung kepada case ya, sedangkan dia harus bicaranya netral, tidak bicara case tetapi dia bicara hukum. Tapi semuanya terserah. Baik, Bu Elsa, tapi kalau kemudian kita mendengarkan secara seksama yang diungkap oleh Asmi Syaputra sebagai ahli atau pakar hukum pidana, di situ kan hanya membaca BAP dan bagaimana kemudian BAP masing-masing saksi itu kemudian saling bertabrakan dan tidak sinkron. Apa yang salah dari itu? Saya Maksud saya, dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan keterangan ahlinya tidak netral. Oke. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta, berbeda ya saksi fakta, tapi ya Tapi ini benar ya urut-urutannya yang kemudian diungkap oleh Asmi Syaputra bahwa jam 10 sudah mulai bergerak, kemudian janjian ketemu jam 2, kemudian jam 4 dapat telepon tentang keberadaan para terpidana, kemudian keanehan-keanehan bagaimana ada 2 kesaksian, ada 5 orang, 8 orang, kemudian jadi 11 di laporan Ibtu Rudiana, itu semua benar ya, Bu Elsa? nggak begitu ceritanya. Kan ada lidiknya, ada investigation ya. Investigasinya di mana setelah dikuburkan itu Rudiana dengan tim menganalisa kondisi, pertama menganalisa kondisi dari jenazah anaknya, dilihat bagaimana anaknya itu hancur, kepalanya, rahangnya lepas, tetapi waktu ditemukan dia memakai helm dalam keadaan tertelungkup. Kemudian telentangkan berdasarkan Ibtu Rudiana, dan waktu dia buka helm itu penuh darah, pada helmnya tidak pecah, itu dipakai loh ya. Penuh darah, di sini lepas. Biasanya kalau kecelakaan itu ada beset di aspal itu, kulit bisa ada yang terkelupas, rambut lepas. Nah kemudian berdasarkan itu dia melihat ternyata tidak ada olah TKP, sehingga dia koordinasi dengan Ibtu Supardi, Suja, Muhyiddin dan Afrudin. Baik. Banyak dah teman-teman, dan disitulah baru mereka berjalan. Jadi jangan dipotong baru jam 10, jadi seolah-olah Aib ini benar-benar adalah pencetus. Itu enggak begitu. Itu kan ada namanya ada pemeriksaan dari visum et repertum dari dokter. Baik, oke. Dan dokter Rahma. Jadi saya nggak setuju kalau semua dipotong ceritanya, karena itu kejanggalan, kecurigaan itu dimulai dari setelah Ya, sebenarnya cerita awal tentunya datang dari AF, teman-teman.
AF yang bersaksi dan juga Dede dan masih banyak pasien juga ya yang bersaksi bahwa itu adalah bukan kecelakaan teman-teman ya, adalah pembunuhan teman-teman. Tapi di sini Bu Elsa tidak mengeraskan ya bahwa itu bukanlah salah satu kunci dari kasus ini. Itu sudah semua diambil dari BAP-nya Pak Turdiana. Dan kita lihat nih untuk cuplikan video yang selanjutnya. Kuburkan. Setelah dikubur. Oke, saya pindah Tidak dulu ke ada Bang Jutek, putusan. Bu Elsa. Saya pindah dulu. Bang Jutek silahkan Tidak komentarnya ada untuk putusan, kemudian mengcounter pernyataan dari Bu Elsa. Batas ya, saya hanya ingin menceritakan apa yang terjadi menjadi fakta, ya. Bahwa selama ini kan tidak diakui bahwa Ibtu Rudiana dan kawan-kawan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, ada pakai bahasa diamankan dan sebagainya. Kami nggak mau persoalkan itu, walaupun kenyataannya kemarin sudah terbuka semua di sidang, ya kan. Sekarang kan terbuka sendiri, rupanya sebelum jam 10 sudah ada penyelidikan, sudah dilakukan. Bahkan sebelum jam 10 bahkan ya? sebelum jam 10 dan apa, ya itulah yang saya bilang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, bahwa kita berbicara kepada fakta saja, sedikit demi sedikit ini, kalau yang namanya bukan fakta, kebohongan, ketidakbenaran, ya, itu pasti akan bercerita dan tidak akan bersesuaian. Ya, memang nyatanya mau ditabrakin mau di apapun kemarin ya, dari fakta bahwa yang dilihat AIP 5 orang, yang dilihat yang dilihat Dede itu 5 orang, yang AIP itu 8 orang, lalu muncul itu menjadi 11 orang, 3 DPO akhirnya tidak bisa ditemukan. Itu kan saya melihat ini udah kacau sendiri. Itu satu aja udah buktinya bahwa ini nggak bisa kacau. 3 DPO itu coba tuntukan, apalagi kemarin kami buktikan ada orang keempat rupanya DPO-nya. Ada 4 ternyata. Iya, kan kami munculkan itu kemarin dia. Oke. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya yang kami munculkan juga di dalam persidangan, kalau dikatakan Rudiana itu tidak melakukan penyidikan dan itu hanya 3 jam, 2 jam, ya nggak apa-apa. Faktanya saksi mengatakan ya Sudirman ikut ke Polsek namanya Utara Barat, ya kan, menjemput namanya Rivaldi, itu tanggal 1 September. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, Sudirman sudah cerita di depan sidang. Yang mimpin adalah Aibtu Rudiana sendiri saat itu. Jadi bohong lah kalau menurut saya, ya. Jadi apapun bahasanya, ya itu. Tapi saya sampaikan tidak apa-apa. Tapi ini saya sampaikan ini hanya untuk mengungkap supaya masyarakat mengetahui apa yang benar, apa yang terungkap dalam fakta persidangan, ya kan. Mengenai bahwa selama ini kita mengira, ya Batas ya, Sudirman ini adalah sutradara, aktor intelektual ya dari skenario hebat ini. Dia yang memunculkan 11 nama ini. Ternyata dia letakkan nama itu justru didapatkan dari penyidik di kepolisian. Dia nggak tahu menahu itu 11 nama itu. Bahkan dari 11 nama itu dia sebutkan yang namanya Andi, ya kan? Kemudian Dani, Peggy, kemudian Rivaldi, dia tidak kenal. Bagaimana mungkin 11 orang didakwa melakukan 340 pembunuhan berencana? Ya kan, apalagi Sudirman ini lakukan dituduhnya adalah aktor intelektual. Artinya apa? Dialah yang apa? Yang pencetus kan, dia pelaku utama. Di kapan melakukannya? Kapan ini kan SMS tanggal 17? Enggak ada. Dia bilang enggak. Dia katanya ke Saka, enggak. Dari Dani, kenal Dani pun enggak dia. Nama Daninya pun enggak. Dia panggil Rivaldi, ya, ini yang anehnya, Batas ya. Ya, dia panggil Rivaldi itu, dia panggilnya bukan Rivaldi, tapi dia panggilnya Andika. Karena itu yang dia tahu, yang diarahkan oleh penyidik. Dia nggak tahu Ucil gitu, Rivaldi itu aliasnya Ucil, bukan Andika. Oke, Gitu. jadi kalau kemarin kita mendengarkan Asmi, itu kemudian semakin memperjelas urut-urutan laporan yang kemudian kisruh itu ya Bang Jutek. Apakah kemudian artinya kalau kemudian kasus ini dibaca dari laporan BAP, kemudian fakta di persidangan, itu orang memang kemudian bisa tahu bahwa kasus ini memang kasus yang direkayasa? Ya gini, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu yang tidak dialami langsung, nggak mungkin sebut nama.
ya kan? Kami hanya menyebutkan, apalagi bukan dia yang mengalami, Ya. ya kan? Dari situ saja kemudian Iya, bisa. itu saja aneh. Ketika dia melakukan situ, dia berani sebut 11 nama, artinya dia sudah tahu kronologisnya. Di dalam, apalagi dalam kronologisnya disampaikan, kan gitu-gitu yang saya sampaikan. Dikejar bahwa Eki itu bersama dengan teman-temannya ada 8 orang, itu yang saya Baik. pernah bungkit, ya kan? Lewat di depan SMP 11, dikejar oleh para tersangka, ya gitu kan, yang terpidana sekarang. Baik. 8 orang yang hadir itu, 8 orang itu selain Eki dan Vina, siapa lagi? Mana orang yang nggak Oke, pernah diperiksa? kita harus break dulu untuk Ya. azan maghrib, nanti kita lanjutkan Ya. di segmen selanjutnya. Ya, ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya teman-teman, itulah pengakuan dari Jutek Ponso ya, di mana ada kejanggalan tentunya di kasus Vina ini. Nah, bagaimana tanggapan Anda teman-teman? Silakan cantumkan di kolom komentar. Tentunya kita akan kawal terus. Semoga kasus Vina ini, 7 pidana ini tetap dijalankan PK. Semoga aja PK-nya disetujui ya teman-teman ya. Jadi silakan cantumkan di kolom komentar apa tanggapan Anda di dalam video-video yang tadi.